Shalom, selamat datang di podcast Irene Ministry bersama dengan saya Afriani Olici Sihombing. Saat ini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Bergaul Karib dengan Tuhan. Mazmur 46 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan dari Bani Karo dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bergaul karib adalah hubungan yang sangat erat yang kita lakukan dengan seseorang. Ketika kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan melalui setiap doa kita dan kita membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, itu merupakan satu hubungan kita dengan Tuhan. Berdoa itu adalah satu kekuatan besar bagi kita, bagi orang-orang percaya. Bila kita berdoa dan kita yakin bahwa doa itu akan sangat besar kuasanya. Dan ketika kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, kita memiliki damai, sukacita yang Tuhan akan berikan kepada kita sebagai anak Tuhan. Dan kita akan merasakan bahwa kita tidak hidup lagi di dunia ini, dan kita adalah hidup yang dari sorga, yang kita boleh rasakan sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh menjadi dampak bagi orang lain, sehingga kita boleh melakukan setiap perintah dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Keintiman juga perlu terjadinya kesepakatan, tidak terpaksa, tetapi perlu terjadi kesepakatan antara kita dengan Tuhan. Ketika kita mempunyai komitmen dengan Tuhan, itu tandanya kita harus menjalani komitmen itu dengan baik, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita, dan Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Dan kita pun juga harus belajar dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkar janji, dan kita sebagai anak Tuhan harus mengikuti teladan Tuhan, yaitu tidak pernah ingkar janji. Dan ketika kita melakukan doa yang sampai 1 jam, 2 jam, itu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Itu tandanya kita menganggap Tuhan itu ada. Itu tandanya kita menganggap dan kita merasakan bahwa Tuhan benar-benar menyertai kehidupan kita. Dan selalu kita rasakan di setiap hari, bahkan dibangun pagi, kita merasakan anugerah Tuhan melalui hari yang baru, kesempatan yang baru yang indah, melalui nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan dianugerahkan Tuhan kesehatan dan kekuatan. Banyak orang yang di luar sana yang ketika kita bangun, kita masih ada di kasur kita. Tapi banyak orang yang di rumah sakit, yang sedang sakit di rumah sakit sana, di mana ia harus memakai oksigen, di mana ia harus mengalami yang namanya krisis atau kritis. Tapi kita bersyukur, kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk kita boleh sehat. Itu ada satu ucapan syukur yang kita boleh kita naikkan di hadapan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Dan kini saatnya kita sebagai anak Tuhan harus memberi yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan ingin kita bukan hidup di dunia ini lagi. Karakter kita adalah karakter yang Tuhan inginkan, yaitu karakter Kristus yang selalu ada dalam kehidupan kita, bukan karakter dunia ini. Dunia hanya sementara, tetapi surga yang kekal itu yang akan kita tuju bersama dengan Tuhan dan para malaikat. Itu yang harus kita lakukan, dan itu yang harus kita lakukan di dunia ini untuk boleh menjadi dampak dan berkat bagi orang lain, menjadi garam dunia, menjadi terang dunia di tengah-tengah atau dimanapun kita berada. Ada 2 poin yang saya akan bagikan di saat ini. Yang pertama ialah bergaul dengan Tuhan. Kita berjalan dengan Allah, itu kita mau menjadi surat yang terbuka. Ketika Daud lari kepada Allah, ketika dia mengalami kritis atau krisis sekalipun,
Daud percaya kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan mendengarkan Daud. Tapi Daud tidak melihat. Ketika Daud melihat ada bahwa Tuhan selalu mendengar keluh kesah yang Daud berikan kepada Tuhan, dan itu Daud rasakan dalam kehidupannya. Ketika Daud mengalami yang namanya masalah kecil, masalah besar, atau perkara kecil dan perkara besar, itu tandanya kita harus belajar dari karakter Daud, di mana Daud selalu percaya akan Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Kita saat ini tetap terus berseru kepada Tuhan, tetap terus ceritakan apa yang menjadi cerita kita di hari ini atau hari esok, karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Dan kita yakin bahwa ketika kita melakukan hari ini adalah hari yang terbaik, pasti kita akan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang waktunya, dan kini saat waktunya kita mulai mengenapi firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita tidak mau bermain-main dengan dunia ini, tetapi kita selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, agar kita dimampukan Tuhan untuk kita melakukan setiap perintah dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan dan sebagai hamba Tuhan. Kita melakukan saat teduh, melakukan doa kosong atau doa khusus untuk kita berdoa sama Tuhan, menceritakan semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sudah memulai hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab 2 jam, 3 jam, ketika kita berdoa 2 jam, 3 jam, itu bukan tandanya Tuhan semakin cinta dengan kita. Bukan. Karena Tuhan sudah cinta kita, karena Tuhan sudah sayang kita. Ketika kita membaca Alkitab 2 jam, 3 jam, ketika kita berdoa kepada Tuhan 2 jam, 3 jam, itu tandanya kita yang tambah cinta sama Tuhan. Jadi tetap teruslah berpegang teguh kepada Tuhan, tetap terus bergaul karib dengan Tuhan, karena Tuhan mau di kondisi seperti ini kita mau andalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena kekuatan yang kita punya itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang menjadi kekuatan Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus mengalami yang namanya perkenanan Tuhan, karena selama hidup yang kita lakukan, ketika kita tidak mengalami perkenanan Tuhan, itu tandanya hidup kita sia-sia, dan kita tidak mengalami namanya perkenanan Tuhan. Terus kejar perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita selama di dunia ini, karena dunia ini hanya sementara, tetapi surga itu adalah kekal, dan itu yang menjadi tempat kita sampai selama-lamanya. Dan poin yang kedua ialah bergaul dengan penyembahan. Penyembahan tidak terjadi kalau tidak punya hubungan dengan Tuhan. Dan penyembahan di dalam Alkitab itu berkata bahwa penyembahan dimulai waktu Abraham mempersembahkan Ishak. Ketika Abraham menyerahkan anaknya itu, bukan berarti Abraham sedang penyerahan anak, tetapi itu artinya Abraham sedang mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Dan itu yang dimulai penyembahan itu, berawal dari Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Dan jabatan atau kedudukan jabatan tertinggi manusia itu bukan di gedung. Kedudukan jabatan tertinggi manusia bukan di Senayan, tetapi jabatan tertinggi kita adalah ketika kita menjadi sahabat Allah yang bergaul karib dengan Allah. Dan tidak ada hal yang disembunyikan dalam Tuhan ketika kita sudah mempunyai hubungan dengan Tuhan, dan kita akan terus mengalami yang namanya kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, setiap perjanjian yang Tuhan telah berikan kepada kita, Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan terima kasih sudah dengerin podcast ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel YouTube Irene Ministry
dan follow juga Instagramnya, TikToknya, dan Facebooknya. Tuhan Yesus memberkati.